Welcome back to Foodcast untuk Foodpreneur Indonesia. Masih barengan Mutia Fatia as your foodcaster dan masih barengan sama Bapak Dedi Sidarta. Kita masih di sini ya, direkamnya langsung dari PT Tempo Intimedia. Dan tadi Muti sempat ngebahas kalau kita bakal ngobrolin gimana cara ampuh mencegah kerugian ya Pak. Oke Pak, siap Pak, gimana Pak kira-kira cara mencegah kerugian langsung ini ya, dalam bisnis ya, khususnya bisnis kuliner. Siap. Gimana? Oke, pertanyaan tadi apa? Bagaimana cara mencegah kerugian dalam sebuah bisnis, khususnya bisnis kuliner? Oke, kalau kita ngomong bisnis kuliner ya, banyak orang ini sekarang buka bisnis cepat banget, tapi tutupnya juga cepat banget. Nah ini yang harus kita pikirin. So ketika kita ngomong bisnis, waktu kita membuka usaha, apa yang harus kita perhatikan sih? Nah pertama, kalau misalnya kita ngomong buka usaha, maka kita harus pikir dari segi pendanaan. Banyak orang buka restoran, buka buka resto gitu ya. Nah, mereka keluarin budget aja sebanyak-banyaknya untuk membuat resto itu bagus. Tapi mereka lupa untuk ngitung kira-kira target pendapatan daripada resto tersebut sebenarnya berapa. Ya, alhasil pernah waktu itu klien kami kebetulan pernah mereka membuat resto dengan memang waktu itu orang interior, dia bangun resto dengan interiornya bagus banget, bahkan sampai mohon maaf dia beli mejanya itu kayu lok jati yang besar tuh. Bayangin ya itu modal berapa. Terus dapurnya dibuatin ada tutupan dari kayu. Memang ukuran banget, maksudnya instagramable gitu ya. Tapi yang terjadi adalah dia punya budget untuk pertama kali dia membuat restorannya itu terlalu besar. Nah, alhasil waktu dia kembalikan untuk BEP-nya terlalu panjang. Dan yang terjadi adalah omset yang mereka dapatkan tidak bisa mengcover, bahkan untuk biaya saja nggak mengcover. Ya, so kita harus perhatikan teman-teman foodpreneur Indonesia, kita harus pikirkan waktu kita membuat usaha resto pertama kali kita harus budgeting dulu dong. Jadi kita harus membudgetkan dulu. Oke, sekarang saya butuh modal berapa sih? Dari modal ini kira-kira target yang relevan, target yang bisa dicapai berapa sih? Nah, dari sana kira-kira kita punya BEP berapa lama sih? Nah, ini harus dihitung. So ya minimal itulah yang harus kita pikirkan dulu gitu ya. Nah supaya kita minimal jangan sampai jalan resto terus rugi. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah apa? Nah Pak, kira-kira berapa lama sih Pak BEP yang normal untuk sebuah usaha restoran gitu ya? So jujur aja kalau kita ngomong yang normal boleh kita katakan tidak ada standar yang pasti. Ada yang restoran mungkin cuma setahun juga bisa BEP. Ada restoran yang mungkin juga 4 tahun baru BEP atau 3 tahun. Ada yang mungkin 5 tahun dari BEP aja juga. But paling gampang kita pikirin gini teman-teman foodpreneur ya. Jadi kita pikirkan gini dulu. Ketika kita mau berusaha, minimal kan kita mau berusaha ini supaya uang kita nggak di bank, nggak ditaruh di bank aja. So kita mesti pikirkan dong, kalau kita masuk di bank sekarang bunganya berapa? Let's say 6%. Kalau 6% kedikitan. Kebetulan saya di financial planner, saya tahu bahwa banyak produk di luar sana yang kira-kira itu profitnya bisa kurang lebih 10-15% setahun. Ya. So kalau kita tangkap aja 15% setahun, maka ya jangan sampai lah kita punya usaha, punya profit, punya BEP kalau 100% dibagi 15 kan kurang lebih 6-7 tahun ya. BEP-nya lebih daripada itu. Nah, jadi kita harus pikirkan jangan sampai target BEP-nya kita kepanjangan. 6-7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Nah, ngapain kita usaha juga? Mending taruhin di bank aja kan gitu. Itu tuh juga yang harus dipikirkan. Harusnya bisa ngitungin ya, ngitung dari awal tuh udah tahu BEP-nya kapan gitu. Kita tapi nggak bisa pasti ya Mbak Muti ya. Kita minimal itu maksudnya dikira-kira. Nah, target. Jadi, makanya target. Aku kira-kira targetnya adalah 5 tahun. Nah berarti kan kalau 5 tahun 100 bagi 5 kan 20%. Lumayan lah, lebih gede daripada bunga bank kan gitu. Apalagi kalau targetnya setahun. Nah gitu. Nah terus berikutnya habis kita ngomong masalah di awal budget ya. Kedua ngomong lagi kalau ngomong rugi. Nah rugi ini kan berarti disebabkan tadi antara omset yang lebih kurang gede atau biaya yang lebih kegedean. Saya sempat jelaskan di podcast yang sebelumnya. Nah kalau misalnya kita ngomong secara itu udah beres semua nih, misalnya omset sudah tahu cara dapatnya, terus misalnya ternyata biaya juga tahu cara reduce-nya. Nah, perlu kan kita pikirkan lagi ada faktor fraud. Jadi kita bisa rugi kalau ternyata fraud-nya kita besar. Nah, fraud itu apa? Fraud itu tindak kecurangan gitu ya. Nah, yang mesti kita atur apalagi di bisnis kuliner, fraud di bisnis kuliner ini sangat gampang. Ya, kenapa? Karena barangnya kita satu mudah dimakan, dua mudah dijual.
Gitu ya, kita ngomong beras ya ngomong beras, siapa sih yang nggak butuh beras gitu ya. Daging, siapa sih yang nggak mau makan daging. Nah, ini kita harus pikirin gimana sih cara kita ngelola faktor-faktor fraud ini supaya jangan sampai terjadi dan besar. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa fraud yang terjadi di lapangan itu rata-rata tidak pernah kelihatan besar, tapi kecil-kecil. Iya. Alhasil besar. Contoh ya Mbak Muti ya, contoh gini. Misal kita buat misalnya ngomonglah, ini saya enggak menyudutkan satu pihak ya, tapi gini. Kita sekarang ada resto kita setiap hari kehilangan daging kurang lebih 100 gram ya setiap hari. Terus kehilangan misalnya ngomonglah beras gitu ya, 100 gram ya satu hari. So kalau 100 gram satu hari, kalau dikalikan 30 berapa? 3 kilo benar? Iya 3 kilo. 3 kilo kira-kira kalau misalnya kita kalikan dengan faktor daging harganya 100.000 berarti berapa? 300.000 satu bulan. Wow. Ya. Kalau setahun berarti apa? 3,6 juta. 3,6 juta. Kalau dikalikan 5 tahun berapa? Ngerti ya? Jadi fraud ini kecil-kecil tapi tidak kelihatan. Tapi kalau misalnya suatu saat bisa membesar, alhasil kita punya cost yang nggak seharusnya kita keluarkan tapi dikeluarkan. Oke. Ya kadang kan kita suka mikir segini doang, ya udah. Apalagi yang ownernya sendiri mungkin ya kayak ya udahlah segini doang nggak apa-apa gitu. Ya. Padahal nggak bisa campur tangan ke itu ya Pak ya? Ya tergantung kitanya ya sebagai pimpinan ya. Kadang ada pimpinan yang tipikalnya memang ya sudahlah, kita kalau kecil-kecil ya sudah. Tapi kalau misalnya ada yang karena itu kita memang cost-nya kita memang cost center gitu, kita concern di cost karena memang cost-nya kebesaran ya mungkin harus kita pikirkan juga. Oke. Berarti tadi dari pertanyaan gimana cara mencegah kerugian dalam bisnis khususnya bisnis kuliner ya udah jangan ada yang namanya fraud tadi ya. Ya kita minimalkan lah namanya fraud. Namanya fraud tadi dan dihitung dari awal juga untuk budgetingnya harus benar. Budgetingnya betul. Targetnya harus jelas gitu. Betul. Dan ini nyambung juga Pak ke masalah audit internal. Nah, sepenting apa ini audit internal? Ini nyambung banget sih sebenarnya sama yang tadi sama fraud tadi ya. Sama fraud tadi. So, kalau ngomong tujuan audit ya, kalau kita gini, satu pastikan bahwa perusahaan kita itu memiliki laporan keuangan. Jadi perusahaan Bapak rekan-rekan fruit planner sekalian harus punya laporan keuangan yang terbit tiap bulan. Jadi laporan keuangan harus terbit dulu. Nah, tujuan audit internal itu adalah memastikan apakah laporan keuangan terbitkan itu sudah benar, gitu ya. Jangan-jangan terbitkan ternyata salah, gitu ya. Penerbitkan ternyata misalnya data-datanya keliru atau bahkan ada potensi kecurangan. Nah, jadi sebenarnya tujuan audit internal ini meng-cross-check 2 kali. Jadi kalau pertama yang terbitkan accounting gitu ya. Kedua mungkin yang audit internal yang bagian ada departemen lagi, either dia memang independen internal auditor di perusahaan atau mungkin pihak eksternal auditor ngambil dari pihak luar ya. Nah, tugasnya dia akan memastikan mengecek ulang apakah laporan keuangan terbitkan oleh bagian departemen accounting sudah benar atau tidak, dan memastikan lagi apakah di lapangan terjadi tindak kecurangan yang dilakukan oleh tim yang mana bagian accounting nggak tahu. Nah, kurang lebih itu sih tujuannya. Bisa gitu ya? Itu tuh happen ya, terjadi ya di dalam dunia bisnis ya Pak ya? Sangat. Kalau mungkin sekarang kita punya usaha kuliner mungkin masih satu outlet gitu ya. Mungkin kita juga yang jaga, kita juga yang lihat gitu ya. Kita juga yang ikut masak kali atau kita yang ikut ngelayanin tamu. Ya mungkin kita nggak perlu audit internal kali ya, karena ya kita juga lihat gitu ya. Tapi kalau sekarang bayangin kalau kita punya outlet misalnya 10 outlet tuh. Bayangin enggak kita bisa ngecek semua. Kan enggak mungkin sih, kan gitu ya. Apalagi accounting kita standby-nya seringnya di mana, di kantor. Dia tahu enggak di lapangan. Mungkin tahu dari data. Nah, audit internal tadi atau kita ngomong internal control ya. Tujuannya apa? Ke lapangan. Lihat kita punya outlet, kita lihat cost controlnya kita, terus kita kalau di bahasanya food waste-nya berapa, spoilnya berapa, kita harus lihat juga kalau di bahasa makanan ya. Kalau ternyata kita waktu motong misal contoh gini, kita beli sayur, mestinya waste-nya ada misalnya ngomonglah 30% karena batang dan sebagainya gitu ya. Ternyata motongnya separuh 50%. Kalau nggak dikontrol kan juga itu juga salah satu tugas audit internal ya. Gitu. Oke, tadi berarti kalau misalnya kelihatan nih ya dari hasil audit gitu,
Terus langkah apa sebaiknya dilakukan oleh seorang pelaku bisnis kalau menemukan fraud dalam bisnisnya? Satu, kalau kita menemukan fraud untuk bisnis ya kita harus babat habis dulu lah yang pelakunya kan gitu. Harus kita punya dulu, oke, kalau yang melakukan fraud ini maka punishment-nya apa? Ya. Setelah itu baru kita mikirin langkah-langkah apa yang kita pakai supaya fraud ini tidak terjadi lagi. Maka basically kalau kita ngomong secara sistem, sistem yang benar akan mengurangi fraud. Ya, sistem yang benar ditambah dengan orang yang tepat akan meminimalisasi fraud. Si fraud tadi. Ya, jadi kita harus bangun dulu sistem dulu yang baik. Ya. Baru deh. Sistem yang baik tambahin sama orang yang baik. Orang yang baik. Ya. Habis orang yang baik kita tambahin dengan laporan keuangan yang tersistemasi. Jadi laporan keuangan yang kita buat jangan sampai laporan keuangannya versi Excel lah, atau misalnya laporan keuangannya versi apalagi yang buku coret-coret zaman orang dulu ya. Kalau sekarang sudah Excel minimal gitu ya. Bagus lagi pakai laporan keuangan yang sudah komputerisasi. Jadi misal gini, orang gudang mengeluarkan stok akan langsung ke record. Ya, orang sales, orang server melakukan penjualan akan ke record. Orang kasir melakukan setoran uang ke bank itu langsung ke record. Jadi dengan cara itu akan sedikit banyak akan mengurangi fraud. Ya, kurang lebih itu. Dan terdata gitu ya. Semua terdata. Baik, Bapak Deddy Sidarta. Jadi foodpreneur kayak tadi ya yang udah dijelasin gimana cara mencegah kerugian. Berarti semua tuh harus terdata. Terus juga jangan melakukan fraud tadi yang dibilang ya, kerugian itu ya. Dan nanti kita bakal bahas lagi selanjutnya. Kita bakal ngobrolin kiat-kiat menjalankan SOP yang baik ya Pak ya. Tapi tunggu dulu. Pokoknya masih tetap di Foodcast barengan Mutia Fathia as your foodcaster dan Bapak Deddy Sidarta. Masih direkam di PT Tempo Intimedia.